nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita berada di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Afif Bagus Panggali dan teman saya Rigza. Saya di sini selaku host atau pewawancara yang akan mewawancarai Mas Rigza dengan judul pada tema pada hari ini, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan Mekah dari kaum-kaum Quraisy. Oke, baik, mungkin di sini kita akan menanyakan apa sih itu Fatu Mekah dan mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rigza nanti. Kira-kira langsung saja kepada pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kaum-kaum Quraisy dan bagaimana ceritanya? Coba. Baik, terima kasih kepada Mas Afif sebelumnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita tentang Fatu Mekah. Langsung saja, Fatu Mekah sendiri itu dilatar belakangi oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yakni kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad geram dan memutuskan untuk segera mengambil alih Mekah atau menyerang Mekah. Setelah kaum kafir Quraisy merasa bahwa mereka melanggar perjanjian, akhirnya mereka sadar dan mereka segera mengutus Abu Sufyan untuk menemui Nabi Muhammad dalam rangka meminta maaf karena telah melanggar perjanjian. Akan tetapi setelah sampainya Abu Sufyan ke Madinah, tidak ada para sahabat yang mau menemuinya dikarenakan Nabi tidak ingin menemuinya juga. Setelah dirasa negosiasi yang akan dilakukan oleh Abu Sufyan gagal, akhirnya mereka pasrah. Singkat cerita, setelah terkumpulnya 10.000 pasukan dikarenakan perjanjian Hudaybiyah yang berjalan agak lama, sehingga sedikit lumayan banyak lah yang masuk Islam, sehingga terkumpullah 10.000 pasukan muslim yang bersiap sedia dalam menaklukkan kota Mekah. Singkat cerita, setelah ditaklukkannya kota Mekah, sebelum Nabi Muhammad meminta Bilal bin Rabah atau mengutus Bilal bin Rabah untuk azan di atas Ka'bah, kaum muslimin terlebih dahulu menghancurkan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah. Dan tentunya ketika sebelum memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad sudah menyerukan kepada kaum muslimin untuk nanti ketika di Mekah jangan sampai terjadi pertumpahan darah, karena Mekah itu merupakan kota yang suci, sehingga kalau tidak ada yang melawan maka jangan sampai menumpahkan darah, terkecuali ada yang melawan. Ketika itu Nabi membagi ke 4 penjuru kalau nggak salah untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi 10.000 pasukan itu dibagi 4 penjuru dari gerbang utara, barat, timur, dan selatan. Nah, mungkin itu sedikit latar belakang dan cerita Fatu Mekah. Saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih untuk Mas Rigza atas penjelasannya. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan itu ya beberapa apa yang melatar belakangi terjadinya Fatu Mekah itu atau pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Nah, juga saya ingin menanyakan pertanyaan yang selanjutnya, bahwasannya sebelum Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan, umat Islam mensucikan Mekah dan menghancurkan berhala yang ada di Mekah. Nah, itu berapa jumlah berhala yang dihancurkan oleh kaum muslimin pada saat itu? Terima kasih. Untuk berapa jumlah berhalanya, kurang lebih itu 360 patung. Jadi pada masa itu mungkin 10.000 orang yang menghancurkan 360 patung ya terasa ringan lah.
Akan tapi sedikit penjelasan yang akan saya sampaikan bahwasanya pada masa itu patung-patung itu terdiri dari beberapa kasta-kasta lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan mungkin untuk kasta tertinggi dari patung itu yakni adalah patung yang bernama Hubal. Hubal ini adalah patung yang paling dihormati atau yang paling disembah di Mekah. Dan Hubal sendiri itu terbuat dari akik merah. Nah, mungkin itu Mas Afif. Kesimpulannya, jumlah berhala yang dihancurkan oleh kaum muslimin adalah sebanyak 360. Nah, Banyak sekali berarti 360 itu. Oke, baik. Mungkin ini saya akan mengajukan pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Setelah Fatu Mekah tersebut itu, bagaimana kondisi kaum Quraisy Mekah pada saat itu setelah terjadinya pembebasan tersebut? Oke. Terkait kondisi setelah dilakukannya kota Mekah, pada masa itu Nabi Muhammad berpidato setelah sholat di depan Ka'bah, berpidato atau berkhutbah ke seluruh penghuni Mekah, yakni kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, beliau berpidato atau berkhutbah yang isinya tentang Nabi Muhammad itu mengampuni atau memaafkan seluruh kegiatan atau hal negatif yang dilakukan oleh kaum Quraisy dari masa awal Islam sampai sekarang. Dan Nabi Muhammad juga membebaskan kaum Quraisy, mereka bebas mau kemana aja. Nah, setelah Nabi Muhammad menyampaikan khutbah tersebut, kaum Quraisy banyak yang terbuka hatinya. Ternyata orang Islam baik semua, bahkan mengampuni. Padahal dulunya pas waktu Islam masih kecil, mereka selalu mau, bahasa kasarnya, mengolok-olok. Jadi alhamdulillahnya setelah Nabi Muhammad berkhutbah tersebut yang isinya kayak tadi, banyak kaum Quraisy yang masuk Islam. Dan tentunya untuk yang mungkin kalau masih ada yang belum masuk Islam, Nabi Muhammad juga membiarkan orang tersebut untuk tinggal di Mekah. Mungkin itu Mas Afif. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Mas Rizza. Mungkin hanya segitu ya, cukup sekian dari tema pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan kata itu datangnya dari kami, karena kami adalah manusia, dan kalau kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.